kira ya menganggap ini tidak masalah ya kalau misalkan maksudnya digabungin semuanya sekaligus dilihat atau dia ada yang tipenya juga soalnya dia apa namanya kalau sudah ada parameternya sudah diteliti ya berarti sudah. Nah, kecuali ya mungkin ada perlakuannya yang katakanlah memang betul-betul berbeda atau mungkin jenis sampelnya. Nah, itu. Nah, apalagi di sini kan tadi diinformasikan apa namanya? Alatnya juga sama, kemudian juga terkait sentrifugasinya juga sama. Nah, mungkin itu yang perlu agak sedikit saya kasih catatan di sana. Nah, jadi ini sih sebenarnya kalau saya pribadi karena bukan orang hemat ya, jadi mungkin untuk menilai apa namanya ini kira-kira bisa atau enggaknya mungkin agak sedikit sulit ya terus terang. Nah, namun kalau saya secara umum ya mendengar tadi penjelasannya pasti nanti akan bagian situ pasti akan diklarifikasi nanti sama pembimbingnya atau calon pembimbingnya nanti. Nah, tapi kalau dengan yang di lahan Bu sudah berdiskusi Kak Bu nanti sama apa namanya dokternya misalkan. Oh iya. Belum sih Bu, belum konsultasi dengan dokter. Itu. Karena saya di puskesmas kebetulan juga dokternya dokter umum ya Bu ya, Mm-mm. bukan dokter Partlin. Iya. Tapi kalau di tempatnya berarti sudah adakah yang kira-kira kemungkinan ya nanti akan menjadi pembimbingnya, pembimbing lahan? Oh iya, ada Bu. Mungkin nanti kalau memang sudah ada yang sekiranya diputuskan menjadi pembimbing lahan, ada baiknya nanti coba dikonsultasikan. Nah, nanti mungkin bisa yang mungkin lebih orang yang lebih apa namanya spesifik mungkin lebih bisa lah ya nanti untuk membantu konsultasi di sini sehingga nanti itu bisa dijadikan pertimbangan. Kalau saya sih sementara karena saya mendengar tadi ya penelitian sebelumnya, makanya tadi saya mengomentarinya seperti itu Bu. Khawatirnya nanti karena tidak kadang itu pembimbing dia benar-benar ingin yang baru banget gitu. Itu baru dia bisa nerima gitu atau pembeda yang betul-betul kelihatan. Nah, makanya beberapa yang terakhir kalau Ibu perhatikan yang paparan bab satu itu ada beberapa yang Ya, mungkin saya komentari ya terkait pembeda. Jadi itu harapannya jelas. Kalau secara penulisan ya mungkin ya pasti nanti pas akan ada perbaikan tentunya. Tapi yang penting kitanya harus jelas pembedanya apa ini atau kebaruannya apa atau kira-kira dengan meneliti ini kira-kira permasalahan apa yang mau kita selesaikan. Apakah dengan sekarang, nah nanti pasti nanti ini muncul pertanyaan seperti ini Bu, apakah ya, sekarang itu di tempat yang punya Ibu ini yang mau diteliti sampelnya, mungkin kejadian sampel yang dengan centrifuge ya tadi yang sudah di ya. centrifuge itu apakah kejadiannya memang cukup banyak? Nah, kalaupun dia cukup Hmm. selama ini apakah itu mungkin ya perbedaan hasil pemeriksaannya itu cukup signifikan beda banget gitu dibandingkan dengan SOP yang biasa digunakan. Nah, itu pertanyaan yang biasanya secara ini dasar pasti nanti mereka tanyakan gitu. Nah, misalkan nih kalau oh ternyata kalau dilihat-lihat sekilas nilainya tidak terlalu beda banget gitu misalkan. Nah, nanti pasti justru muncul apa pertanyaan balik nanti kalau gitu untuk apa kita ngecek gitu misalkan ya. Nah, jadi itu mungkin bisa dieksplor dulu Bu. Jadi nanti kelihatan di situ urgensinya apa, kenapa kok kita harus melihat lagi gitu meskipun penelitian sebelumnya yang meskipun ya tidak barengan parameternya, tapi mereka sebenarnya sudah melihat gitu terkait dengan variabel atau topik yang kita mau ambil sekarang. Nah, jadi itu bisa menjadi pertimbangan. Nah, tapi kalau ini sih saya lihat secara umum ya, jadi ini sudah disampaikan di sini terkait hematologi analyzernya, kemudian HB, hematokritnya juga udah. Mungkin hematologi analyzernya juga nanti bisa disampaikan karena ini
membicarakan terkait sampel centrifuge dan yang lain. Nah, mungkin bisa diulas di sana terkait misalkan kalau untuk metode tersebut biasanya sampelnya seperti apa secara SOP. Nah, kemudian bisa disampaikan secara teknis di sana yang tersedianya sampelnya seperti apa. Nah, itu juga bisa disampaikan. Kemudian kalau pemeriksaan ini juga bisa, karena memang ini yang parameter-parameter ya, jadi saya paham ini memang dimasukkan. Kemudian lanjut lagi Bu ke bawah di halaman berikutnya. Nah, ini juga leukosit, ini parameter-parameternya ya. Ya, Trombonit, kemudian eritrosit. Nah, mungkin nanti perlu dirapikan aja Bu. Nanti ini kan sepertinya kan masih nyusun, nggak apa-apa. Ini saya komen secara kontennya dulu. ya Kemudian, Bu. eh, oh ini sudah ada ya sebenarnya ini. Jadi untuk analitiknya tuh apa saja ya seharusnya. Ya, Kemudian, tapi ini mungkin masalah untuk homogenitas ya Bu, bukan langsung ke apa sentrifugasi untuk oh, siap, siap. jadi ini yang meneliti tentang eh, apa homogenisasinya. Oke. Jadi Jadi homogenisasi. ada perbedaan ketika homogenisasinya nggak eh, dengan yang 10-12 kali dengan 8 10 kali gitu. Hmm, ya, ya. Jadi ada perbedaan. Oh, jadi ada perbedaan ya ininya. Mm-mm. Tapi ini dari homogenisasinya ya. Tapi ini dengan inversi bolak-balik, tapi bukan yang sentrifuge ya. Ya. Iya, oke. Tapi mungkin itu nanti Bu, coba tapi saya. ini juga saya belum selesai semua, Bu. Karena Nggak masih apa-apa. mencari-cari lagi literaturnya. Ya, mungkin nggak apa-apa. Ini yang penting kan arahnya kan sudah Ya, yang kasih saya catatan sih itu saja. Mengantisipasi kalau nanti pembimbingnya mungkin ya, mungkin nanti menginginkan ya untuk yang pembedanya mungkin lebih terlihat atau memerlukan lebih jelas ya. Nanti itu juga bisa disampaikan. Jadi tidak apa-apa. Ini berarti ini belum diselesaikan saja Bu ya yang latar belakangnya. ya Bu, belum. Ya, nggak apa-apa. Oke, yang penting kan sudah arahnya sudah ini. Kemudian rumusan masalahnya berarti perbedaan ya. Jadi apakah Ya, perbedaan? Kemudian kalau tujuan umumnya untuk mengetahui. Nah, gini Bu, kalau misalkan rumusan masalahnya apakah ada perbedaan ya? Karena saya paham ini kan menyesuaikan dengan judul ya, karena di atas kan tadi judulnya memang perbedaan. Nah, berarti nanti tujuannya pun tujuan umumnya juga untuk mengetahui perbedaannya. Jadi perbedaan hasil pemeriksaan hematologi rutin darah K3 ETTA yang langsung dikerjakan dengan sampel yang disentrifugasi ya. Nah, jadi karena agak sedikit meskipun kalimatnya ya mungkin terdengar mirip, tapi sebenarnya konteksnya nanti agak sedikit berbeda ya. Kalau kita bilang perbedaan, nah ini kan masih yang secara umum ya. Nah, mungkin nanti di tujuan khususnya baru kita bisa spesifikkan di sana. Jadi misalkan nanti kita menyampaikan di sana hasil pemeriksaan hematologi rutin yang dikerjakan langsungnya bagaimana, kemudian nanti hematologi rutin yang di centrifuge bagaimana, kemudian nanti ada perbedaan hasilnya seperti apa, baru nanti untuk mengetahui hasil yang bisa digunakan, misalkan tadi kalau di bunyi kalimatnya ya, nah itu mungkin bisa diperincikannya nanti di tujuan khusus. Nah, tapi kalau untuk secara umum, ada baiknya untuk dia dikonsistenkan dengan rumusan masalah maupun judul. Nah, supaya tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Nah, karena nanti kalau misalkan berbeda, nanti Ibu jadi pertanyaan lagi nanti itu sama penguji misalkan. Oh,
Ini hilang, Bu. Apa ini saya ya? Bahasanya betul. Ya, Kemudian kalau manfaat penelitiannya Bu sama ruang lingkup ya, ruang lingkup penelitian. Nah, kalau manfaat tidak masalah ya. Nah, kalau bagi peneliti sih nggak masalah. Mungkin institusinya, Bu. Jadi kalau iya. jadi lebih dispesifikan kira-kira ini institusinya institusi pendidikan ataukah ini Hmm, institusi kesehatan. Nah, jadi kalau dari konten sih saya lihat ini lebih ke institusi. kesehatan, Kalau mau di kesehatan juga boleh ya, tapi nanti dispesifikan. Kalau mau pendidikan akademikan ya. Oh, juga nanti disampaikan. Nah, ya, kemudian Bu. ruang lingkup penelitian ini, oh iya kalau ruang lingkupnya kan sudah jelas ya. Nah, nanti sudah bisa disampaikan, ini tidak masalah. Hanya mungkin kalau mau biar lebih lengkap ya terkait batasan penelitiannya, mungkin mencakupannya kadar hemoglobin, hematokrit. Nah ini kalau hematologi rutinnya kan semua udah disebut, mungkin bisa disampaikan pada menggunakan ya tadi sampel Nah, ya sampel yang K3 EDTA yang dikerjakan langsung sama yang di sentrifugasi. Jadi pada alat hematologi analyzer. Jadi spesifik nanti dibunyikan. Nah, itu. Paling itu saja Bu kalau dari saya. Jadi kalau saya sih sebenarnya ini arahnya saya lihat memang karena mungkin belum clear ya nanti kalau sudah ada konsultasi mungkin dengan pembimbingnya. Nah, itu baru nanti bisa mendapatkan gambaran yang clear. Nah, karena kadang-kadang mungkin kita menemukan sesuatu yang menarik ya, dan mungkin kita juga ingin meneliti ini kenapa kok begini gitu. Jadi mumpung kita ada apa namanya tugas ya untuk skripsi, ya, untuk melakukan penelitian, ya kita tentu mengajukan ya. Nah, namun sayangnya secara penulisan memang kita harus ada justifikasi. Nah, itu yang biasanya agak sedikit apa namanya sangat sedikit perlu kita pikirkan ya. Maksudnya kita pilah-pilah juga topiknya karena memang ada ini ya keperluan juga untuk kita kira-kira menyampaikan ini kita penelitiannya ini kebaruannya apa, kemudian pembedanya apa, masalah apa yang mau diselesaikan, apakah masalah tersebut cukup urgent gitu misalkan. Jadi memang ada begitu banyak kejadian, begitu banyak hal yang bisa diteliti, namun biasanya kita melihat juga dari sisi urgensi. Jadi misalkan, oh ini kasusnya banyak atau sangat pengaruh banget sama hasil pemeriksaan misalkan ya. Jadi itu yang membuat kita kenapa kok harus meneliti ini misalkan. Nah, jadi hal-hal seperti itu bisa nanti di apa namanya di menjadi acuan ya dan juga sebagai apa ya ibaratnya untuk memilah ya memilah topik mana yang kita bisa ajukan dan topik mana yang mungkin bisa kita teliti ya tapi mungkin kurang tepat kalau kita mengangkat itu untuk di skripsi. Nah, karena memang kita perlu nulis ya, jadi banyak banget ini nanti justifikasinya, khawatirnya nanti justru menyulitkan kan karena nanti pada akhirnya juga Bapak Ibu akan sidang ya, jadi khawatir kalau sidang dan itu tidak bisa tersampaikan, itu malah mempengaruhi nanti nilainya. Sehingga biasanya memang dari sisi pembimbing ya, memang dia mengarahkan sesuatu yang kalau bisa lebih jelas dan lebih mudah untuk bisa kita pertanggungjawabkan, mudah kita bisa mencarikan referensi atau justifikasi sehingga nanti memudahkan kita juga untuk bisa menjawab pada saat kita sidang. Nah, jadi tidak menyulitkan ya. Nah, karena kadang ada juga tuh kalau misalkan sidang itu pasti nanti akan dikejar soal itu ya pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Nah, jadi mungkin itu ya Bu. Jadi mungkin kalau untuk lebih jelas baiknya nanti konsultasi. Kalau mungkin pembimbing di kampus dari kampus ya yang dosennya mungkin belum belum ditentukan.
Tapi saya rasa kalau untuk di lahan kan tadi ada yang bisa diajukan ya. Kalau ada orang lahan yang masih belum menentukan ya pembimbing lahannya, mungkin boleh didiskusikan mungkin sama orang lab, jadi kepala labnya atau mungkin penanggung jawab lab ya. Nah, jadi nanti bisa dilihat hasilnya. Nah, jadi kira-kira ini kalau dari permasalahan ini kira-kira cukup urgent nggak untuk kita bisa angkat sebagai topik penelitiannya. Nah, jadi sebenarnya kan harapannya ya dengan penelitian ini masalah yang ada di lahan ini itu juga bisa terselesaikan. Nah, jadi tidak hanya sekedar proyek ya, proyek penelitian, menulis, tapi harapannya dengan apa yang sudah dilakukan, nah itu bisa menjadi informasi balik nanti menjadi instansinya. Nah, jadi kan bisa terselesaikan dengan adanya penelitian ini. Nah, makanya tadi itu perlu dicek cross check kembali dengan permasalahan di tempatnya. Nah, mungkin demikian Bu kalau dari saya. Bu, terima kasih Bu. Iya, oke. Terima kasih banyak Bu. Izin, mungkin dari Bapak Ibu lain yang sudah siap boleh di yang boleh dipaparkan ya. Iya. Siang, Bu. Iya, selamat siang. Saya Riani, Bu. Iya, Bu. Ini, saya mengambil judul korelasi BMI dan rasio lingkar pinggang pinggul terhadap kadar kolesterol total dengan metode POCT pada karyawan RSUD Hikmat Sehat Afiat. Ini latar belakangnya. Oh, mungkin sebentar Bu, sebelum masuk latar belakang, ini saya tanya terkait judulnya dulu. Ini BMI sama kolesterol total. Nah, ini berarti Ibu memang kerjanya di rumah sakit yang ini ya? Iya, betul. Oke, siap. Nah, ini kalau di rumah sakitnya memang ada permasalahan atau bagaimana Bu? Memang ini. Eh, saya sih pengen ngangkat buat screening dulu gitu kan ya, Bu. Ya kan kebetulan memang ada tiap bulan itu ada tes kebugaran tuh karyawannya kan. Jadi dicek tinggi badan, berat badan, kolesterol total, gula sama asam urat gitu kan. Kebanyakan buat screening dulu gitu loh, Bu. Jadi saya mau Hmm, ngangkat itu. untuk screening ya. Nah, tapi Mm-mm. kalau selama screening apa ini Bu yang mau di. Screening kolesterol total dengan alat POCT ini. Jadi biar pas dicek, eh, wah saya kolesterolnya tinggi. Jadi biar dia nanti bisa tahu kolesterolnya berapa gitu, Bu. Hmm. Nah, tapi kalau Ibu sendiri, kalau penempatan maksudnya di tempat rumah sakitnya, ini berarti Mm, memang di labnya ya? iya. Oke, di BMI sama RLC. Nah, berarti BMI-nya ya. Nah, soalnya ini agak sedikit, kenapa saya klarifikasi ya, Mm, karena karena kadang kemarin ya, minggu yang tahun kemarin kebetulan, tahun kemarin, baru tahun ini, yang mengadakan skripsi ya, nah itu juga ada yang mengangkat memang beberapa topik ya terkait pemeriksaan, namun memang dia lebih ke, apa ya, lebih ke karyawannya ya kalau tidak salah atau apa gitu. Nah, tapi memang itu agak sedikit memang bukan saya yang menguji ya, tapi kebetulan pengujinya juga ada sedikit menyampaikan seperti itu karena terkait dengan topiknya juga ya. Nah, jadi memang diharapkan bisa teraplikasikannya memang di bidang kerjanya. Nah, jadi lebih ke apa namanya pemeriksaan rutinnya yang memang biasa dia kerjakan gitu. Nah, jadi mungkin ini lebih ke persep apa namanya nanti ke masing-masing
pembimbingnya mungkin ya, kalau secara apa namanya konteks nanti kira-kira masih oke atau enggak. Nah, hanya ini memang saya sampaikan sebagai catatan ya, karena memang sudah kejadian maksudnya ada gitu. Nah, tapi kalau yang secara sehari-hari biasanya di lab pengerjaan apa Bu yang biasanya dikerjakan? Oh, semua pemeriksaan sih, Bu. Semua ya. Mm, Oke, berarti bisa semua semua ini. Nah, itu yang mungkin agak perlu tapi kalau sama karyawannya ini memang ada permasalahan sehingga kok dengan metode yang sekarang sehingga perlu dilakukan dilihat variabel yang sekarang untuk deteksi dininya. iya, karena kan sekarang banyak juga yang apa itu namanya makanan-makanan itu juga kan Bu yang minumannya tinggi kalori gitu kan, terus geraknya mungkin nggak banyak juga, jadi bikin kegemukan, kolesterol total gitu, ya, kolesterolnya tinggi. Hmm, oke, mungkin ini saya simpan dulu ya, keep dulu. Nanti silakan dengan pembimbingnya ya, mungkin yang kontennya yang akan menyampaikan ya, supaya ini harapannya memang terkait apa namanya parameter labnya ya yang nanti bisa di apa namanya lebih di highlight gitu. Nanti di sana yang bisa disampaikan. Kemudian boleh langsung ke latar belakang Bu. Ini, nah kalau ini sih obesitas. Nah kalau untuk obesitas ini sih tidak masalah ya, cuman mungkin ya terkait prevalensi ini saya lihat kan tahunnya masih jauh ya 2014 sudah lama. Hmm. Jadi Oh, baiknya diupdate Bu yang oh terbaru. gitu. Heeh. Jadi biasanya sih kan paling nggak 10 tahun terakhir gitu ya. Nah, Mm-mm. obesitas ya mungkin bisa dari data Kemenkes atau kalau yang global itu biasanya kan dari data WHO. Nah, jadi nanti bisa lebih yang terbaru gitu. Nah, kalau Oh, 2014 kan nanti udah bertahun-tahun yang lalu ya, sudah 10 tahun yang lalu. betul ya. Iya, jadi ada baiknya mungkin yang terbaru nanti di angka tersebut. Nah, Baik. kemudian, nah kalau untuk obesitas ini saya lihat kan dia sampai banyak banget sampai ada tiga paragraf ya. Nah, jadi itu Mm-mm. mungkin tidak perlu terlalu panjang ya. Jadi Mm. kalau memang ini fokusnya lebih ke pemeriksaannya ya, mungkin lebih itu cukup secara pengantar, kemudian sedikit mengenai kasusnya boleh, sama nanti langsung aja masuk ke pemeriksaannya seperti apa, nah gitu. Jadi lebih menekankan ke aspek PLN-nya dibandingkan jadi yang apa kolesterol totalnya misalkan gitu. Dan misalkan mungkin bisa diangkat kira-kira kalau dengan kolesterol total sebagai indikator untuk obes mengarah ya ke sana. Nah, itu kira-kira seperti apa nah gitu. Apakah sehingga kita perlu melirik BMI sama LLPP untuk deteksi dininya. Nah, jadi pastikan ada sesuatu ya tentang kadar kolesterol totalnya ini, sehingga kok kita perlu melirik lagi dengan BMI sama LLPP. Nah, itu biasanya jadi poin utama untuk menjustifikasi variabel yang kita ambil. Nah, jadi itu. Nah, atau biasa itu mungkin kemudian boleh lanjut lagi ke bawah. Nah, ini kan saya lihat, oh, oh, kalau yang umumnya memang pemeriksaannya kan lebih ke kadar kolesterol totalnya ya, Bu ya. Iya. Iya, nah makanya mungkin sebaiknya alurnya ini lebih ke kadar kolesterol totalnya dulu. Jadi misalkan Mm. yang selama ini kadar kolesterol total, lalu ada apa dengan kadar kolesterol total sehingga kok kita mau melirik BMI sama NLPP. Nah, gitu. Jadi itu yang bisa disampaikan. Nah, jadi akan lebih terlihat nanti di situ permasalahannya itu ada di mana. Nah, jadi nanti di situ Ibu harus bisa menyampaikan kira-kira kenapa dengan kadar kolesterol total ini
tidak cukup gitu. Kenapa harus dilihat lagi BMI sama RLPP-nya? Nah, mungkin itu yang perlu disampaikan. Itu kemudian kalau untuk terkait BMI sih nggak apa-apa ya. Nah, tapi mungkin eh, ini lebih ke tata letaknya ya. Nanti ini kolesterolnya terlebih dahulu. Kemudian lanjut lagi Bu di halaman berikutnya. Nah, ini kan BMI. Nah, berarti ini sih lebih ke tata letaknya aja Bu ya. Jadi Ya. dari obesitas, kan awalnya tadi sudah ngomong obesitas, kemudian kasusnya. Nah, mungkin dari obesitas itu, nah ini kan sebenarnya bagus orang yang mengalami obesitas, risikonya apa gitu ya. Nah, sehingga nanti bisa dikaitkan dengan pemeriksaannya. Jadi pemeriksaan kadar kolesterol total ya. Nanti itu bisa disampaikan di sana. Kemudian Hmm. nanti kadar kolesterol total, tapi nanti disampaikan permasalahannya kalau kita hanya ngecek kadar kolesterol total, nanti seperti apa gitu terhadap deteksi dari apa namanya untuk obesitas misalkan. Ya, jadi itu yang mungkin sehingga bisa menjadi ada apa ya justifikasinya ya untuk kita melirik ke BMI sama RLPP. Itu kemudian terus lanjut lagi Bu ke bawah. Nah, ini PO City. Oh, dengan metode PO City ya. Nah, mungkin coba lanjut lagi Bu ke bawah saya lihat. Nah, kalau ini sih saya lihat poinnya udah ya, cuman mungkin yang belum tergambarkan itu tadi ya permasalahannya apa ya dengan kolesterol totalnya. Ya, jadi bisa eh, kan di sini metode POCT-nya ini sudah memang dia lebih mudah ya, mudah digunakan masyarakat, bisa dimanapun dan kapanpun ya. Nah, hanya mungkin lebih ke apa namanya kira-kira kalau dengan itu kaitannya dengan deteksi dari sana itu seperti apa. Nah, mungkin itu lebih ke teknis ya. Nah, jadi misalkan nilai pembacaan apa namanya mungkin teknis apa ya saya kurang begitu ini juga dengan HEMA ya. Tapi mungkin bisa teknisnya kah untuk masyarakat itu bisa deteksi dini secara mandiri misalkan untuk pengecekan sendiri. Nah, mungkin itu bisa diulas juga ya. Tapi ini paling tidak harus disampaikan kira-kira apa yang kira-kira menjadi kekurangan ya atau pertimbangan ya meskipun sudah ada kolesterol total yang bisa menjadi indikator, tapi kenapa kita masih melihat kita perlu melirik ke BMI sama RLPP. Nah, mungkin itu yang saya lihat benang merahnya belum kelihatan. Nah, jadi itu. Nah, kemudian kalau dari penelitian sebelumnya sudah ada, Bu. Kalau sebelumnya itu hubungan BMI, RLPP dengan hipertensi, Bu. Oh, oke, hipertensi. Hmm, Berarti tensinya yang diambil. iya, Oh, oke. karena saya pengen ngangkat yang kolesterol totalnya karena kan sekarang tuh banyak yang mageran ya Bu ya gitu kan. Takutnya kan dengan berat badannya juga kan ngaruh gitu. Iya. Nah, mungkin gini, kalau memang itu mau diambil ya dengan topik sekarang, nah mungkin bisa eh, apa namanya disampaikan terkait tadi dengan apa namanya metodenya itu apa namanya yang penelitian sebelumnya ya variabelnya itu pembedanya nanti bisa disampaikan dan kemudian juga bisa disampaikan di situ kalau secara masyarakat biasa ya mungkin untuk mereka secara mandiri untuk bisa pemeriksaan yang mereka mampu untuk mereka juga deteksi gitu ya. Nah, itu kira-kira yang mana yang jauh lebih memungkinkan ya dibandingkan. Nah, ini kalau saya lihat sih arahnya lebih ke sana ya.
Tapi mohon izin kalau yang spesifiknya mungkin yang lebih detail dan lebih paham mungkin orang yang langsung ya dari Hema ya. Nanti di sana mungkin mereka bisa lebih banyak membantu. Nah, hanya saja saya lihat arahnya lebih ke sana. Nah, kalau memang aplikasinya mau ke masyarakat ya, itu akan sedikit berbeda. Nah, ini terus terang saya sampaikan begini, karena kalau ke masyarakat itu kan dia tidak punya, meskipun ada ya masyarakat yang mungkin ya punya latar belakang pengetahuan untuk memakai alat, tapi ada juga yang tidak begitu punya pengetahuan itu ya, jadi tidak agak sedikit kesulitan ya mungkin untuk penggunaannya. Nah, makanya tadi saya sebenarnya karena ini ya terfokus ke ini ada tujuan pada karyawan ya. Nah, jadi kalau memang mau spesifiknya karyawan RSUD-nya, berarti otomatis nanti nih karyawannya ini yang jadi objek. Berarti ada sesuatu nih dengan karyawannya yang menyebab ada permasalahan atau kejadian di situ ya, sehingga kita perlu melihat apa namanya parameter yang lain selain kadar kolesterol total. Nah, karena kalau karyawan kan sebenarnya lebih akses ya untuk pemeriksaannya kan jauh lebih ini dibandingkan ke kalau tujuannya pemanfaatannya lebih ke masyarakat. Nah, jadi itu harus hati-hati. Jadi kita maunya kemana nih? Arahnya kemana? Atau mau aplikasi penelitiannya ini khusus ke menyelesaikan permasalahan eh, karyawannya nih di rumah sakitnya. Nah, jadi itu yang perlu disampaikan. Nah, mungkin itu yang nanti boleh kalau ada pembimbing. Nah, mungkin pembimbing yang dari dosennya kan belum ya, pembimbing kelahan ya, itu mungkin bisa didiskusikan sehingga dia tidak jadi bisa lebih spesifik apa namanya kira-kira aspek teknis yang untuk PLM-nya di situ pemanfaatannya di mana nih. Nah, gitu. Nah, tapi kalau dari lahan sendiri sudah ada pembimbingnya kah, Bu? Dokter SPPK-nya, Bu. Oke. Tapi ini berarti judulnya sudah ya, sudah dikonsultasikan. Sudah. Oke, berarti memang hanya untuk Nah, mungkin itu ya, mungkin dipastikan saja kira-kira ini pemanfaatannya memang arahnya lebih ke karyawannya atau secara meluas atau bagaimana. Karena saya lihat di sini kayak metode POCT ini kan kalimatnya ya, bunyi kalimatnya itu cukup memudahkan masyarakat dalam melakukan pemeriksaan kadar kolesterol total dimanapun dan kapanpun ya. Sementara kan alat ini juga mungkin kalau masyarakat kan tidak semua juga ya. Nah, jadi mungkin sekalipun memang memudahkan ya, tapi tidak semua masyarakat juga punya akses dan yang lain. Jadi itu harus clear dulu ini tujuannya apa. Jadi kalau memang mau deteksi dini, ya deteksi dininya ini juga harus clear targetnya kemana nih. Nah, jadi itu biar kita bisa menyesuaikan latar belakangnya juga yang spesifik ke sana. Nah, mungkin itu. Maaf, Ibu nanya kalau untuk masyarakat, sedangkan kalau kita ngambil sampelnya untuk karyawan begitu, nggak bisa ya, Bu? Nah, kalau memang pemanfaatannya maunya secara luas, sebenarnya karyawan ini kan sebenarnya jatuhnya hanya sampel ya, Iya. bukan apa ya, ibaratnya bukan biasa sampel itu kan tidak harus apa namanya, yang penting dia merepresentasikan tujuan dari yang penelitiannya kita aja seperti itu. Jadi kalau misalkan karena di tempatnya ya, mungkin data hasil pemeriksaan karyawannya yang jauh lebih tersedia, ya boleh bisa dijadikan itu sebagai sampel penelitian datanya ya. Nah, jadi ada juga kan yang kalau dengan karyawan kan sebenarnya lebih memudahkan ya. Jadi dia punya data pemeriksaan, kemudian kita juga bisa melakukan pengukuran ya BMI, LPP dibandingkan dengan kalau dari pasien Iya, misalkan. Karena betul. pasien kan tidak semua itu misalkan datanya tersedia seperti itu ya. Tapi kalau karyawan kan lebih memudahkan. Jadi mereka yang dijadikan sampel. Nah, hanya saja kalau memang itu pengaplikasiannya jauh lebih umum ya, jadi tidak ibaratnya inginnya spesifik aja di karyawannya. Nah, jadi kenapa saya bilang tadi saya agak sedikit bertanya ya terkait dengan karyawan karena
nanti muncul pertanyaan di sana. Jadi kalau memang kita bunyikan karyawan spesifik di judul, nanti dikhawatirkan apa namanya bisa jadi nanti bisa ke ini, bisa jadi nanti malah muncul pertanyaan ini kira-kira memangnya ada masalah apa dengan hasilnya di karyawannya di sana misalkan. Nah, jadi nanti akan membuka lagi bagian yang perlu kita berikan alasan. Nah, makanya saya kalau memang mau secara umum ya, jadi biar tidak terlalu tertutup ya di satu tempat, tapi tetap ya misalkan sampelnya karyawan, karena memang itu yang jauh lebih memungkinkan ya dengan data yang lengkap. Nanti bisa saja disampaikan korelasi ini dan ini menggunakan metode PSCT di rumah sakit, khidmat sehat afiat misalkan. Nah, jadi Berarti karyawannya dicoret saja ya, Bu? ya, tapi kalau memang ternyata sesuai kesepakatan dengan pembimbingnya, eh, kayaknya kita spesifik aja misalkan, karena mungkin ada situasi ya yang spesifik di sana yang mau diselesaikan terkait dengan kondisi karyawannya ya silakan. Intinya manapun yang diputuskan, sebaiknya dispesifikannya ke sana. Nah, dan konsekuensinya kalau memang kita mau spesifik, berarti kita perlu menuliskannya di latar belakang sebagai bagian dari alasan. Nah, jadi kalau kita bilang alasannya di karyawan, judulnya ada kita bunyikan spesifik karyawan, berarti nanti kita juga harus menyampaikan ini ada apa dengan karyawannya gitu. Tapi itu konsekuensi kalau kita membunyikan di judul. Nah, makanya kalau untuk yang spesifiknya mungkin saya kan kurang begitu paham ya, karena ini kan kesepakatan, mungkin secara pribadi dengan pembimbing lahannya. Jadi mungkin dengan beliau, pembimbing lahan, mungkin bisa disepakati. Nah, ini baiknya spesifik atau bagaimana? Karena kan mungkin beliau juga mungkin menyarankan juga ada pertimbangan ya, mungkin yang saya tidak tahu ya. Hanya saja itu perlu jelas supaya memang perlu dibunyikan nanti di latar belakang. Jadi harus jelas ini kira-kira kenapa gitu ya. Nah, karena ini nanti akan terus informasinya eh, berkaitan nanti di bab bab berapa ya, bab 4-nya juga nanti muncul, kemudian bab 5 dan seterusnya. Jadi semua bab nanti akan disampaikan. Nah, sehingga kita harus jelas ini arahnya mau ke mana gitu. Tujuannya untuk apa? Kalau untuk karyawan kira-kira apa memangnya yang mau diselesaikan gitu. Nah, itu saja. Kalau untuk rumusan masalahnya sih saya lihat ini sudah oke ya. Minimal kan sudah tersampaikan. Hanya saja nanti kalau untuk kedalamannya ya, apakah cukup mau dilihat ada korelasi apa enggak atau mau dijelaskan lebih lanjut bagaimana korelasinya, yaitu nanti sesuai kesepakatan dengan pembimbingnya saja. Nah, tapi kalau dari sisi penyusunan ini sudah oke. Kemudian kalau tujuan umum ini juga sudah oke juga. Tujuan khususnya, hmm, nah kalau tujuan khusus, mungkin kebalik ya Bu ya. Ini justru yang apa namanya tujuan khususnya ini harus dari data yang sifatnya deskriptif ya, yang gambaran dulu, baru yang analitik. Jadi yang tujuan apa namanya yang C-nya dulu ya, jadi Dulu relatif ya. total. Kemudian nanti juga selain yang kolesterol total, sebenarnya yang RLPP-nya dulu, kemudian BMI-nya dulu, baru nanti hubungan yang BMI sama kolesterol total, kemudian hubungan RLPP kolesterol total. Jadi tujuan A sama B nanti dia di akhir. Di akhir. Iya, nanti Yang C tujuan yang awalnya pertama ya, Bu. iya. Jadi kolesterol total sama sebelum kolesterol total sebenarnya kan BMI dulu ya. Harus tahu juga hasil BMI dulu, baru hasil RLPP-nya juga perlu diketahui dulu, baru kolesterol total, baru nanti kita bisa analisis statistik. Nah, jadi Hmm. ada data gambarannya, baru nanti data statistiknya yang bivariat ya, itu Iya. yang terakhir. Tapi kalau dari poin-poinnya sih sudah oke, kecuali memang
nantinya ada kesepakatan mau penambahan analisis ya, berarti nanti harus dimasukkan di tujuan khusus, harus dibunyikan. Jadi dari tujuan khusus inilah nanti kita akan merancang di metode, kemudian nanti akan merancang di hasil. Jadi hasil yang kita munculkan nanti di bab 4 itu nanti dia akan mengikuti tujuan khusus di sini. Jadi kalau kita bilang untuk mengetahui BMI ya berarti kita nanti sudah menentukannya dari tujuan khusus di awal. Nah, jadi itu yang harus makanya dia harus saling berkaitan. Nah, kemudian untuk manfaat penelitian ini sih akademiknya sudah oke. Kemudian juga praktisnya juga sudah ya. Nah, jadi ini. Nah, ini karena kalau di manfaat praktis saya lihat di sini Bu, ini untuk meningkatkan pengetahuan kesadaran di kalangan masyarakat. Masyarakat Iya, kalau masyarakat kan berarti lebih luas, sementara judulnya tadi spesifik di untuk karyawan. karyawan ya. Iya, jadi mungkin ini yang perlu diputuskan. Kira-kira batasan penelitiannya di mana nih? Mau yang luas di masyarakat atau mau yang spesifik hanya di karyawannya saja? Kalau spesifik di karyawannya saja, berarti harus dibunyikan nanti di latar belakang. Olah Iya. Nah, kemudian terakhir Bu, di ruang lingkup, halaman berikutnya. Oh iya, kalau ini sih tidak masalah ya. Hanya mungkin dibatasi pada, nah ini mungkin agak lebih lengkap ya. Jadi kadar kolesterol total dan apa namanya tadi sesuai dengan atau apa namanya BMI, RLPP. Nah, itu nanti disampaikan juga di sini. Jadi biar lebih spesifik ya. Jadi batasannya itu sudah dibatasi nanti di sini. Jadi ini juga biar jadi kesepakatan ya di awal, supaya nanti pada saat penelitian nanti analisisnya juga nggak kemana-mana. Jadi kalau memang di awal sudah memutuskan hanya 3 variabel ini yang mau diteliti, ya sudah berarti 3 ini saja yang nanti akan dianalisis. Jadi tidak kemana-mana. Dan juga kalau memang sudah dibatasi hanya korelasi, ya berarti hanya korelasi. Kecuali ya misalkan mungkin setelah ditinjau, oh kalau gitu kita lihatnya perbedaan aja atau perbandingan misalkan. Nah berarti nanti perbandingannya yang dilihat. Tapi kalau memang eh, ingin melihatnya hanya korelasi, berarti nanti itu nanti akan terlihat di sini. Nah, mungkin itu saja Bu kalau dari saya. Dari Ibu ada yang mau ditanyakan? Sementara itu dulu Bu belum. Ya, mungkin sebaiknya nanti dikonfirmasi saja Bu nanti dengan pembimbingnya supaya ada kepastian. Nah, jadi nanti ibunya juga tidak 2 kali ya bolak-balik nanti kira-kira ini seperti apa ya. Mungkin itu. Iya Bu, baik terima kasih. Iya, berarti izin ini sisa berapa orang lagi? Udah Sepertinya semua sepertinya, Bu. semua sudah ya Bu ya? Udah, Bu. Ya, Bu, sudah semua. Siap, siap. Oke, Berarti lanjut ke bab 2, bab 3 ya, Bu ya? siap ya. Bab 2, bab 3. Nanti biar kita bahas lagi. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu mungkin biar tidak menunggu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah siap, nanti tinggal dikabari aja kira-kira kapan bersedia waktunya kita sepakati. Terus sama seperti sekarang ya, nanti kita tinggal tampilkan lagi. Mungkin seperti itu. Ya, ya. Mungkin itu saja kalau dari saya. Ini mungkin kalau bab 1 kalau saya rangkumkan mungkin sebagian besar sih saya lihat alurnya sudah oke ya. Mungkin ada beberapa yang masih kurang mungkin belum ada kesepakatan ya mungkin atau beberapa juga yang perlu dilihat tapi saya rasa itu nanti juga kesepakatan sama pembimbingnya jadi mudah-mudahan dengan judul yang sekarang kalaupun ya ada perubahan harapannya sih tidak terlalu beda jauh ya jadi masih bidangnya dekat jadi kalaupun ada revisi juga tidak harus mencarikan referensi dan sumber yang baru karena nanti akan sangat menyulitkan lagi kalau misalkan benar-benar berbeda topik dengan yang sekarang. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah berkenan ya untuk saat ini juga
sediakan waktunya. Mungkin demikian dulu dari saya. Nanti kalau memang sudah siap, silakan nanti diinfokan saja di grup. Nanti saya siap untuk kita juga kembali lagi seperti ini. Mungkin demikian, Bu. Dari saya izin Baik, pamit Bu. untuk Nanti hari kami ini. Bu, terima berdiri kasih. lagi. Siap, Bu. Iya, terima kasih banyak ya, Baik, Bu. Ibu, terima Terima kasih. kasih. Ya, kasih, Bu. siap, Bu. Terima Terima kasih kasih, banyak, Bu. Bu. Katanya sholat.